Ada? Di bulan Hadir, Prof. presentasi dulu. 451. Anissa, ya. Hadir, Prof. Edwina, Hadir, Prof. Citra. Hadir, Prof. Ya, nah ini tadi yang 4 ke Butin ya. Kamu WA Butin. Iya, siap, Prof. Yang 4 Stefani, Hadir, kemudian Prof. di bulan Aulia ya. Kamu yang di Butin ya. Oke, kita tes ya. Tes yang untuk yang ketiga. Prof mau bertanya, ini tesnya lewat Google Form atau Yang bagaimana ketiga nih? tesnya di Hebat. Tesnya di Hebat. Kayaknya sebentar, tak jam berapa ya? Nah, ini sudah berarti Zoom. Eh, Hebat ya, SSO. 5063. Permisi, Prof. Kalau misalkan tesnya di Prof, ini kan sebelumnya terdiri dari dua kelas. Kalau misalkan Profnya mengupload soal, itu berarti nanti soalnya hanya Oke, muncul di kelas Prof atau di Butin juga muncul. pretesnya di Hebat ya.
Jam 14.20 mulainya. Permisi, Prof. Eh, Ya. tadi tadi Kak Sansan sempat tanya kalau misalnya kami kan dua kelas ya, Prof. Kalau misalnya di postnya di kelas kami dong, kelas yang satunya nggak Oh iya ya, dapat. kelas yang satunya ya. Di mana ya? Iya, berarti ini hanya 3 orang ya yang pretest ya. Iya benar, Prof. Hanya 3 orang yang pretest. Gimana caranya yang 4 Eh, untuk ini? kalau Ya, tahu, Butin, Butin. Nanti saya ini kan Butin. Saya oh ini berarti kan bentar. ya. Ya, yang 3 dulu aja, nggak apa-apa. Nanti yang ini saya ini baru hubungi Butin. Waalaikumsalam. Enggak, ini kan praktikum. Nah, itu tesnya kan pakai hebat. Jadi saya yang 4. Ini gimana? Iya. eh, ya, berarti kan karena kan online ini. Jadi harus praktikumnya harus harus anu. Gimana? Iya, iya, saya kirim ya. Hanya 10 menit. Sebetulnya ini jam 14.20. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini saya kirim. Ini di rumah apa di mana, Butin? Oh, kalau di rumah ya berarti bisa saya inikan dulu ya question banknya. Saya ekspor ya. Saya ekspor ke questionnya saya ekspor. Nah, saya ekspor XML atau XHTML ya formatnya. XML. Oke. Export file. Nah, oke, nanti kita tak anu tak ini kan tambah WhatsApp ya. Oke, sebentar Pak WhatsApp-nya tutupnya dulu. Oh, ini.
Iya, sudah. Sudah saya kirim. Iya, unconfirmed. Ya, nanti dimulai jam 14.40 aja untuk gimana ikutin. Apa 35? Ini kan masih 21. Soalnya hanya tiga itu sih titik-titik kalau ngisi titik-titik itu. Ya. Permisi, Prof. 10 menit. Ah, ini yang di kelasnya Butin masih belum ada. Ya 35 sampai 45. Ya. Ye. Ye. Oke, mulainya yang Butin 35 ya, lewat 35. Jadi kita nunggu 10 menit. Jadi nanti kita praktikumnya mulai hanya sebentar aja, simulasi ya. Ya, kita simulasi. Levi kok jadi kucing? Levi, Stefani, tidur kali Levi. Bentar, Ayo, Prof. Masih bikin mie. jadi kucing. Jadi kita mulai yang 20 sudah ya. Yang 3 orang sudah mulai ya. Oke. Itu diberi nomor dulu. Itu nomor satu, pokoknya nomor 8 ya nomor 8 ya isinya. Nomor 9, nomor 9. Karena kok diacak oleh anu, mestinya saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini harus dinomorin Yang sendiri, kelasnya Prof. mungkin mulainya 35, lewat 35. Nanti baru kita 35, 45 kita mulai. Izin bertanya, Prof. Berarti ini dinomorin sendiri kah, Prof? Ya.
Prof. Cip mohon izin. Ini eh, ada pra-uji 1 tapi nggak ada kolom pretestnya. Prof, permisi. Mohon izin teman-teman juga, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Kak. Oh iya, Prof, mohon izin, ini belum ada soal yang ditambahkan di kolom kuis. Izin menambahkan juga, Prof. Tampilannya seperti foto yang saya kirim di kolom komen.
Hmm. Hmm. Nah, cobanya lagi. Hmm. Eh, Wih, tutup itu. Oh, no.
Ternyata selama ini kalian on cam. Nanti kenapa sih? San, chat lagi, San, Bapak, San. Itu Prof. Cip sedang mengetik. Kok nggak bisa masuk lagi? Oh. Eh, Kenapa nanya kami? Ini nggak bisa masuk. Udah bisa, Butin. Soalnya, Izin menjawab, Prof. Bisa kami kerjakan, tapi baru satu soal yang di-input. soalnya sudah ada. Iya, soalnya cuma satu, tapi jawabannya tiga. Nah, yang Edwina sudah ya, sudah selesai ya. Sudah, Prof. Ya, oke. Kita sekarang ke simulasi aja ya. Kalau soalnya sudah belum, Butin? Sudah bisa Soal belum? sudah bisa, Prof, tapi Berapa itu? soalnya yang di hebat cuma satu. Oke.
Ini di kereta atau Claudia ini? Anissa ini. Anissa masih di kereta ini. Kok ketawa, Dwi? Kalista ya ketawa ini. Nah ini loh. Oh, oke. Jadi kita akan simulasi aja. Kalau jadi ini saya saya share ya dulu. Nah,
Prof. Cip izin mengabari kelasnya Butin sudah selesai melaksanakan pretest semua. Kita ini jadi Jadi itu siapa yang keluarin profnya? Bukan, please. Profnya keluar sendiri nggak sih? Keluar sendiri atau kepental, Kak? Kayaknya kepental deh, soalnya tiba-tiba banget langsung keluar gitu loh. Gitu. Jujur, jujur jangan. Warai. Ulan, kenapa kamu ketawa? Oh gimana ya? Itu Anissa di kereta. Tapi ini kita beberapa menit lagi selesai gak sih? Iya. Iya, jam lebih Ya 10 itu udah cuma pretest selesai. doang. Kan biasa juga gitu Kak. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Iya sih. Ini gimana? Ini nunggu Prof Cip masuk lagi, soalnya belum ditutup sama Prof Cip. Apa kita live? Tapi kalau live, kalau Profnya masuk gimana? Itu masalahnya. Aku bingung, Rek. Ntar WA. Iya, ya.
Prof, maaf sebelumnya. Tapi Prof belum. Mbak Kia ke-mute, Prof. Mic-nya Prof ke-mute, jadi kami nggak dengar. Ya, ini tujuannya. Jadi mengidentifikasi distribusi vertikal fauna tanah, menganalisis hubungan kedalaman dengan kelimpahan, dan menginterpretasikan faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi. Jadi kita alatnya ini, dari soil corer atau skop kecil, plastik sampel, label, pinset, loop, atau mikroskop, alat ukur suhu, kelembapan, ini kelembapan. Nah, kemudian prosedur ini, jadi tentukan 3 titik sampling, misalnya area terbuka, area semi tertutup, area tertutup, ini banyak seresah misalnya, ya banyak sampahnya. Kemudian ambil sampel 0 sampai 5, 5, 10, 10, 20. Jadi ada 3 kedalaman. Kemudian pisahkan organisme dari tanah, hitung jumlah individu tiap kedalaman, catat faktor lingkungannya. Jadi ini pakai dua faktor lingkungan aja, suhu dan kelembapan misalnya. Ini datanya misalnya. Area terbuka 0 sampai 5 kedalaman ya, ini kedalaman sampai sini. 5 sampai 10, 10 sampai 20, area terbuka 25, area semi terbuka 40 dan area tertutup 65. Kemudian 5-10 ini contohnya 15, 25, 40. 5, 10, 18 ya. Ini tabel 1. Tabel 2 ini Pak suhunya ya. Jadi parameter lingkungannya. Ini 0,5, ini 30, 60. Jadi pakai soil tester ya. Jadi menggunakan suhunya pakai soil. Sudah pernah lihat belum? Nah, ini jadi suhunya 30, makin ke dalam makin suhunya makin turun, 28, 26. Kelembapannya 60, 70, 80. Makin ke dalam makin lembab. Oke. Nah, ini kemudian disuruh menghitung. Bentar. Di analisis datanya ini. Ya. Jadi analis datanya, pola distribusi, ya. Setelah dianalisis terjadi, tapi kelimpahan menurun seiring kedalaman, ya. Area tertutup memiliki jumlah organisme yang tertinggi. Ya, tadi dari data yang tadi. Ya. 2, interpretasi ekologis. Lapisan atas kaya bahan organik. Ini sumber makanannya tinggi. Ya, karena banyak seresah, sumber makanannya tinggi. Lapisan dalam oksigennya rendah, aktivitas biologinya terbatas. Jadi ini analisis datanya. Jadi dari kalau Anda nanti memang melaksanakan, nah ini seperti ini. Jadi bagaimana pola distribusinya, bagaimana interpretasi ekologisnya, ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Prof. Untuk area tertutup ini yang dimaksud itu permukaan tanah yang ditutupi serasah daun atau area tertutup seperti lubang tanah yang memang ditutup?
Terima Yang paling kasih. bagus ini tertutup oleh sersah, ya, oleh sersah, bukan oleh tanaman menjalar ya, oleh sersah. Jadi tadi dari data tadi kan bisa dilihat ya, misalnya dari data mana tadi? Ini data ini ya, ini kan 25, 40, 65, 15, 25, 40, 5, 10, 18. Dari ke bawahnya 25, 15, 5, 40, 25, 10, 65, 40, 18. Ya, Ya, jadi dari sini nggak usah pakai statistik, sudah bisa dilihat. Makin ke dalam, makin sedikit, ya. Makin ke sana, jadi area terbuka makin sedikit, makin tertutup makin tinggi. Baik di kedalaman 0,5, 5,10 maupun 10,20. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kan ada data apa namanya? Data parameter lingkungan. Jadi nanti juga bahwa untuk mengukur suhu dan kelembapan menggunakan itu. Jadi pakai soil tester. Soil tester ada dua ininya. Baik itu bisa mengukur kelembapan maupun bisa mengukur suhu, ya, suhu tanah di kedalaman tertentu. Jadi nanti kedalaman tertentu ditusukkan. Nah, itu nanti menunjukkan kelembapannya berapa, suhunya berapa, dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya mudah. Ya. Kalau banyak tempatnya, nanti ada rata-rata bisa di statistik. Kalau di ini kan hanya satu titik, tiga titik ya. Jadi ini ada, kalau di sini hanya area terbuka, area semi, area tiga apa namanya sampling, tiga sampling pada area yang berbeda, tapi hanya satu-satu. Tapi kalau mau yang benar, ini banyak area terbukanya beberapa tempat, area semi terbukanya beberapa tempat, area tertutupnya beberapa tempat, sehingga ini ada plus minus, ada SD-nya, ya, ada SD-nya. Kalau ini hanya satu-satu aja. Ini yang paling mudah karena kita punya waktu. Kita sampai jam berapa ya? sampai jam 3 lebih 10 menit, Prof. 14.40 ya? 15.10. 15, 10. 40. Oke. Oke, jadi seperti ini. Ada yang belum jelas? Ini kira-kira Ini titik samplingnya hanya 3. Ya, 3. Jadi 0,5, 0 sampai 5, 5, 10, 10, 20. Prof izin bertanya. 3 areanya yang berbeda. Nah, kalau mau penelitian yang benar di suatu tempat ini membandingkan dengan banyak titik, area terbukanya memang misalnya 5 atau 10 tempat, area semi itu sama. Ini seresahnya ini. Nah, ini bisa nanti di statistik. Kalau ini kan hanya untuk melihat bagaimana nih, ya. Oke. Ini Prof seperti izin bertanya. kita bisa melihat interpretasinya, analisis datanya. Seperti ini. Mengapa lapisan dalam oksigennya rendah? Nah, ini yang dan aktivitas biologinya terbatas. Ya, makin ke bawah jelas oksigennya terbatas. Kalau oksigennya terbatas, akan aktivitas biologisnya terbatas, ya. Gitu. Apalagi pori-pori, ya. Apalagi pori-porinya kecil. Kalau pori-porinya besar-besar sih lumayan, ya. Karena aerasi ini penting. Oke.
Oh, berarti kita lanjut. Kalau Enso dulu. Nah, sekarang pertanyaan dan diskusi. Supaya kita ini pertanyaan dan diskusi di sini. Mengapa fauna tanah lebih banyak di lapisan atas? Iya, Ayo, ya, Prof. Stefani, Levi. Karena banyak ketersediaan makanan di lapisan atas. Ya, tadi banyak makanannya. Banyak ya buktinya. Kemudian bagaimana peran serasa terhadap distribusi organisme? Nah, Claudia, yuk. Eh, Serasanya itu seperti sebagai sumber makanannya gitu, Prof. Seperti yang dibilang Kak Levi sebelumnya, sebagai produsen untuk hewan tanah. Ya, jadi serasa itu apa namanya perannya adalah sebagai karena banyak makanan ya. Mengapa meskipun kelembapan tinggi, fauna tetap sedikit di lapisan dalam? Nah, Aulia, Mungkin karena di dalam kurang sinar matahari, Prof. Makanya lebih banyak ditemukan di atas. ya, karena lapisan dalam tadi oksigennya Oksigennya rendah. ya. Oke, Dwi Wulan, bagaimana perubahan penggunaan lahan mempengaruhi distribusi ini? Bagaimana perubahan penggunaan lahan mempengaruhi distribusi? Tadi yang terbuka, ya, semi terbuka dan tertutup. Bagaimana perubahan penggunaan lahan kan mempengaruhi distribusi hewan tanah. Bagaimana ya? Ini nomor 4. Bagaimana perubahan penggunaan lahan mempengaruhi distribusi tanah. Tadi kan ada misalnya yang tadi terbuka, kemudian semi terbuka, tertutup. Itu ada perbedaan dari distribusinya, mempengaruhi distribusi. Mengapa? Perubahan penggunaan lahan itu mempengaruhi distribusi. Ya, di bulan. Berarti kayak permisi suara saya terdengar tidak? Nggak jelas, nggak, suaranya kurang. Permisi. Nih, Itu berarti yang berubah perubahan penggunaan lahan itu berarti yang kayak apa ya kayak yang berubah itu kayak struktur pori tanah, suhu, kelembapan tanah sama apa tadi yang satunya? Itu kan Prof. Berarti ya, jadi, yang oke. apa Jadi ya? perubahan penggunaan lahan mempengaruhi distribusi karena misalnya lahan yang tadinya tertutup, misalnya banyak karena eh, distribusi dipengaruhi oleh makanan, oleh suhu, oleh kelembapan, karena perubahan penggunaan lahan akan mempengaruhi itu faktor-faktor tersebut ya. Oke, Kalista, apa implikasi terhadap siklus nutrien Eh, kalau distribusi tadi? Suara saya kecil atau kedengeran, Prof? Jadi yang nomor 5 ini, apa implikasi terhadap siklus nutrien distribusi organisme tadi, organisme tanah? Suara saya kedengeran nggak, Prof? Atau kecil banget?
Oke, jadi yang nomor 5 itu implikasinya eh, kalau misalnya fauna berkurang berarti proses dekomposisinya juga melambat, terus nutrien yang biasa dihasilin sama yang dihasilin atau dibantu sama hewan fauna-fauna di tanah itu jadi tanamannya itu sulit mendapatkan nutrien sama kesuburan tanahnya juga menurun, Prof. Ya, jadi implikasinya ya tentu saja kalau makin aktif, makin distribusinya makin atau keberadaan eh, organisme itu implikasinya besar karena siklus nutrien itu nanti akan melalui apa namanya eh, mungkin sudah dijelaskan ya di kuliah belum siklus nutrien Oh, Sudah Prof di ekologi umum. belum dijelaskan ya sudah. belum sampai siklus nutrien siklus karbon fosfat nitrat atau nitrogen belum oke jadi di sini kan siklus-siklus itu dipengaruhi oleh biotik ya jadi sebetulnya kan biotik dan abiotik. Jadi ada siklus itu karena hubungan timbal balik antara jadi nanti lewatnya dari abiotik, biotik dipakai biotik kembali lagi ke abiotik. Jadi kalau di dalam apa namanya siklusnya itu tergantung dari jadi ada implikasi kalau distribusinya bagus maka di situ siklus nutriennya akan terjadi berjalan dengan baik. Tapi kalau distribusinya jelek, berarti terjadi uh, distribusinya atau siklus nutriennya akan uh, tidak sebaik kalau distribusinya baik. Jadi di kedalaman, nah ini kan karena kedalaman ya, karena distribusi vertikal. Oke, ada lagi. Eh, bentar. Kita ensure dulu. Kita tambah lagi 2 yang belum dapat pertanyaan ya. Ini saya please. Nah,
Jadi, bagaimana perubahan musim distribusi vertikal fauna tanah? Ya, coba jelaskan mekanisme ekologisnya. Elvitra, coba Elvitra, ini yang masih di kereta ini. Ayo Elvitra. Oh, enggak di kereta. Anissa yang di kereta. Elvitra, bagaimana perubahan musim? Misalnya musim hujan, sekarang kan musim hujan. Nomor 6, dia dapat satu-satu. Nomor 7. Oke. Bagaimana perubahan musim, misalnya musim hujan dengan musim kemarau, dapat mempengaruhi distribusi vertikal fauna tanah? Nah, jelaskan. Dengan tadi distribusi vertikalnya, kira-kira, ya, Elvitra, coba. Elvitra, ada nggak Elvitra? Nah, misalnya tadi sekarang itu tadi data yang musim penghujan. Bagaimana kira-kira musim kemarau? Nah, Elvitra tidur. Iya, Prof. Oh ya, gimana? Menurutmu ada kira-kira logika saja. Iya. Mungkin kalau musim kemarau itu ada beberapa fauna yang lebih milih untuk ke lapisan tanah yang lebih dalam gitu, Prof. Karena eh, mungkin lapisan dalam tanah tuh nutriennya lebih banyak gitu, Prof. Kira-kira lebih banyak mana dengan musim kemarau? Baru dong. Lebih banyak musim hujan, Prof.
Well. Permisi, Prof. Mic-nya masih ke mute. Prof. Permisi, Prof. Permisi, Prof. Jadi kalau hewan tanah itu nanti dilihat ya. Kalau ini berarti kan musim hujan tapi daerahnya tidak tergenang. Ya. Nah, di musim kemarau seperti apa? Kalau kelembapannya itu sangat rendah, berarti nanti distribusinya mesti menurun. Ya, salah satu cirinya ini. Ya, suhu tanah makin meningkat, ya tentu saja menurun. Ya. Kelembapannya rendah, kelembapannya tinggi, rendah berarti musim kemarau, ya pasti akan menurun distribusinya. Ya, jadi harus dilihat kondisi sebetulnya. Jadi dan hewan-hewan itu kan hewan-hewan apa yang mungkin mempengaruhi misalnya terhadap suhu bagaimana? Kan Anda masih ingat hukum optimum minimum Liebig ya, Selford ya, itu kan. Jadi setiap individu atau setiap organisme atau spesies memiliki kisaran optimum, minimum, maksimum ya, itu. Oke, kita ke berarti ini harus belum saya share lagi ya berarti. Share lagi. Kok ini? Mana tadi? Ini. Ya. Bagaimana perubahan musim? Ini. Kemudian yang ketujuh yang belum dapat itu Anissa. Jika terjadi gangguan seperti pemadatan tanah akibat aktivitas manusia di sekitar kampus D, bagaimana prediksi perubahan distribusi vertikal fauna tanah? Ya, jelaskan berdasarkan faktor fisik tanah. Ya, Anissa, coba ini kurang. Ini kita pas jamnya, jadi nanti tinggal kita selesai jam 15.40. Oke, kalau itu Oke. menurut saya bisa dilihat mulai dari kelembapan tanah. Kalau misalnya ini pemadatan tanah, otomatis tanah bagian atas ini dia cenderung lebih padat dan celah atau pori untuk organismenya itu mendapatkan oksigen juga kurang. Jadi otomatis antara mereka berpindah atau masuk lebih dalam ke dalam tanah. Oke, betul. Jadi dengan pemadatan tanah, nah itu maka porinya akan berkurang, lebih kecil atau bahkan tidak ada. Sehingga itu akan mempengaruhi distribusi hewan vertikal, hewan tanah. Ya, jadi akan mengurangi tentu saja. Kalau pori-porinya kecil banget ya jelas tidak bisa untuk hidup hewan-hewan tanah, ya akan tidak ada. Oke. Ada pertanyaan dari sini kita ini?
Kita sudah jam berapa? 31. Lewat 31. Prof, izin bertanya, Prof. Untuk lokasi samplingnya terkait praktikum yang ini masih sama di sekitar fakultas apa tempat lain, Prof? Gimana? Pertanyaannya kok pelan banget. Permisi, suara saya sudah terdengar belum ya, Prof? Hah? Bentar, harus di ini. Saya nggak bisa dengerin. Dilihat anunya. Permisi, apakah suara saya sudah terdengar? Bentar, saya stop saja biar bisa mendengarkan. Gimana? Untuk lokasi samplingnya itu masih di sekitar fakultas atau di tempat yang lain, nggih, Prof? Ini yang tanya siapa ini? Aulia, Prof. Aulia ya. Ya, saya yang Pertanyaannya apa? Diulangi Aulia. Benar ini. untuk lokasi samplingnya masih di sekitar fakultas atau di tempat lain, nggih, Prof? Oh, kalau ini mestinya di tempat lain. Kemarin kan kayaknya nggak begitu banyak ya. Gimana Mm-mm. Levi? Kamu lihat nggak yang trapping dapat ada nggak hewannya? Untuk pitfall trap itu ditemukan di beberapa plot itu ya tidak terlalu banyak. Mungkin beberapa ada semut, satu kepik, satu ulat, sama satu bekicot, Prof. Oh ya masih ada. Oke. Kalau yang aerial banyak dapatnya. Untuk aerial itu beberapa plot itu nggak ada isinya, tapi beberapa plot kalau ada isinya itu juga banyak, Prof. Oh ya. Yang tidak ada isinya yang plot yang mana? Yang tidak ada isinya itu yang di dalam itu plot dekat masjid, terus yang dekat ruang departemen. Kalau yang di luar kemarin, yang di luar gimana, Zui? Kan Izin kemarin ada yang di pohon pohon nangka. Nggak ada di pohon nangka. Kalau yang izin di pohon nangka ada isinya 2. 1 atau 2. Ya. Kalau yang digantung di dekatnya departemen Nggak ada isinya, Prof. nggak ada isinya. Kemudian yang di tempat Averhua atau Averhua Bilibi ya, itu di Belimbing Buluh Belimbing Wuluh nggak ada isinya, Prof. dekat masjid itu ada. Iya, nggak ada. Nah, kemudian yang di pohon sukun, tahu Kalau nggak yang di pohon sukun? izin menjawab, Prof. Yang di pohon sukun itu ada, Prof. Terus Pohon yang di sukun Kalista ja, iya itu. ada. Yang di Nah, jambu yang di belakang juga ada, Prof. Yang dekat yang portal. pojokan. Jadi yang di luar ada semua ya. Iya, Prof. Oh, ada Ya, satu yang nggak ada, Prof. Yang di beringin di sebelah kanan. oh, ya, ya. Oke. Jadi nanti kita pindah ke ini aja yang banyak rumputnya itu. Itu yang di belakangnya FTMM atau belakangnya yang dekatnya dengan apa namanya eh, itu yang melon itu, perkebunan melon itu, yang yang ada greenhouse-nya. perpustakaan itu, Prof. Hah? Yang dekat dengan perpustakaan. Iya, sampingnya perpustakaan. Ya, betul. Nah, nanti di situ mungkin kita dapat banyak. Oke. Sama di situ untuk nyoba yang yellow trap. Saya kemarin Butin keliru itu belikannya. Itu sih untuk lalat, bukan untuk lalat buah. Yellow trap itu kan yang di
diletakkan di meja saya itu untuk lalat, bukan untuk lalat buah. Kalau yang untuk lalat buah itu yang yellow trap, sticky yellow trap. Sama harganya sebetulnya, tapi yang warna kuning. Supaya nanti Anda tahu trapnya seperti apa. Ya, saya baru beli, baru nyoba ke Shopee. Ya. Oke, kalau gitu kurang 3 menit, jadi kita tutup ya untuk acara hari ini. Ini yang dari Bekasi mana sih? Kalista ya Pak, Kalista dari dari Priok ya, dekatnya Priok ya. Eh, Nggak pulang? nanti malam, Prof, keretanya. Oh, nanti malam. Iya. Kemudian yang dari Jember, Nggih, Prof saya. ya, ya, nggak pulang. Apa sudah di rumah ini? Ini kebetulan sudah di rumah, Prof. Nah, kalau yang Batam nggak pulang, Batam. Tidak, Prof. Batam. Claudia Iya, nggak tidak pulang tidak atau sudah pulang, pulang? Prof. Tidak Hah? pulang. Tidak Oh, pulang. tidak pulang, di sini aja. Iya. Mm-mm. Ya. Kalau Stefani memang di sini. Oh, enggak, Prof, saya ngikut orang tua. Oke, kalau Aulia itu aslinya mana? Surabaya aja. Asli Nganjuk, Prof. Ah, Nganjuk. mudik nggak Aulia? Ya, mudik, Prof. Sudah di rumah. Ah, Fitra, Dwi, yang Jember itu Dwi apa? Oh, Dwi ya, yang Jember. Oh, yang Elvitra atau Jember? Elvitra Gresik, Prof. Saya yang Jember. Hah? Yang Jember saya. Oh ya, bukan Jember ya. Kalau Dwi Wulan mana? Saya Bojonegoro, Prof. Oh, Bojonegoro, ya lupa saya. Iya, Bojonegoro. Bojonegoro. Kalau Elvitra? Saya Gresik, Prof. Oh, Gresik, oh, dekat. Jadi ya pulangnya ke Gresik. Oke, kalau gitu kita waktunya sudah cukup. Kita ketemu lagi setelah hari raya. Ya, dengan kita masih ada 3 lagi berarti. Kalau bisa sekali aja nanti kita tiga-tiganya. Ya, seperti kemarin kan bisa 2. Ya, jadi seperti itu. 3 sekali dan selesai. Jadi kita bisa ini. Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat ya. Kan 11 belum nggak ada, kuliahnya nggak ada lagi kan? Sudah nggak Ya, ada, Prof. Ada, selamat Prof. beristirahat dan sampai ketemu di nanti 2 minggu lagi. Ya. Oke, saya izin leave karena mungkin kalau mau dipakai yang lain ya. Oke. Terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih, yuk. Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.